Assalamualaikum. Hari ini Lila mau baca sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Lila mau membaca kisah Nabi siapa? Nabi Hud sama Nabi Saleh berdakwah di negeri yang makmur. Angin panas berembus kencang di daerah Ahqaf. Ahqaf. Kalau dalam bahasa Arab itu Ahqaf, tapi sering orang tuh menyebutnya Ahgab. Selama 7 hari 7 malam, negeri yang subur dan makmur itu hangus terbakar. Semua itu disebabkan perbuatan penduduknya kaum Ad. Berkali-kali Nabi Hud alaihi salam mengajak mereka untuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap tidak mau bersyukur dan beriman. Teman-teman, beberapa ratus tahun kemudian, pada masa Nabi Saleh alaihi salam, kejadian itu berulang. Azab menimpa kaum Ad. Bukan kaum Ad, tapi kalau zamannya Nabi Saleh itu kaum Samud. Jadi kalau Nabi Hud itu diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad. Kaum Ad itu adalah suku tertua dari pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang kemarin Lila baca yang dari yang selamat dari banjir besar. Nah, jadi kan dia hidup yang lama. Nah, keturunannya itu adalah suku kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah kaum yang sangat pintar waktu itu. Dia bisa membangun benteng kan? Bisa membangun gedung-gedung tinggi. Tapi jangan Lila bayangkan, jangan dibayangkan itu gedung tingginya kayak sekarang, bukan. Gedung tingginya itu kayak terbuat dari gunung batu, Nah, nanti ada gambarnya di video ini ya, teman-teman Lila. Nah, kemudian beberapa ratus tahun kemudian, setelah turun azab Allah, terus kaum Ad itu sudah habis kena azab Allah. Lalu ada lagi nih muncul beberapa ratus tahun kemudian kaum Samud. Nah, kaum Samud ini tinggalnya di tempat kaum Ad tadi yang sudah kena azab. Kemudian ternyata kaum Samud ini lebih pandai lagi daripada kaum Ad, lebih cerdas. Nah, waktu setelah diazab Allah itu kan daerah yang ditinggali kaum Ad itu jadinya tandus, jadi tidak subur, jelek lah tempatnya. Nah, tapi karena kaum Samud ini lebih pintar daripada kaum Ad, maka kaum Ad bisa merubah tempatnya atau lingkungannya itu menjadi hijau, menjadi bagus lagi, menjadi tempat yang ramai, jadi kota lah. Jadi indah, ada tamannya, terus ada gedung-gedung tingginya, rumahnya cantik-cantik, perkebunannya banyak, ada kebun buah-buahan macam-macam. Nah, jadi mereka itu merasa, aku hebat nih, aku hebat. Lalu sombong. Nah, makanya mereka akhirnya kembali menyembah berhala. Lila tahu nggak kenapa berhala itu ada? Nggak tahu. Nah, jadi asal mula berhala itu adalah ketika manusia itu sangat menghormati, misalnya menghormati orang tuanya. Orang tuaku hebat,
orang tuaku pintar, cerdas. Oh, orang tuaku pokoknya paling hebat lah. Nah, lalu ketika orang tuanya meninggal, dia tuh sangat sayang kepada orang tuanya kan, merasa paling hebat orang tuanya. Lalu dibikinlah patung. Nah, setelah itu karena dia tidak punya iman, patungnya disembah. Makanya muncul berhala atau patung. Lalu mereka tidak menyembah Allah. Nah, sama dengan kaum Samud dan kaum Ad, karena dia merasa paling pintar, hebat, bisa membangun gedung-gedung, bisa membuat daerah yang tidak bagus jadi bagus, dia sombong, lalu dia lupa sama Tuhan. Nah, jadi kaum Samud ini gitu, sombong. Nah, karena orang itu, makanya kita itu tidak boleh sombong. Dosa paling besar adalah sombong. Jadi kalau kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, haram hukumnya kita untuk berbuat sombong. Memperingatkan kaum yang sombong. Kaum Ad terkenal sebagai arsitek ulung. Mereka membangun benteng, gedung bertingkat, rumah megah, dan taman-taman bunga yang indah. Kaum Ad juga ahli bertani, tetapi semua karunia itu membuat mereka sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk memperingatkan kaum Ad. Dia diberi Allah karunia, kepintaran, kecerdasan, terus tenaga yang kuat karena badannya besar-besar, Lil. Makanya dia tuh kuat untuk memahat batu jadi gedung-gedung, jadi rumah mewah. Nah, karena Allah sudah memberikan karunia itu, seharusnya manusia bersyukur. Tetapi kaum Ad dan kaum Samud ini dia malah sombong. Azab untuk kaum Ad. Karena kesombongan kaum Ad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan angin panas. Angin itu berembus selama 7 hari 7 malam. Rumah-rumah roboh dan batu-batu berterbangan. Pohon-pohon tercabut dari akarnya. Lolongan ketakutan kaum Ad tenggelam dalam amukan badai. Unta mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah dan menyerukan kebenaran kepada kaum Samud. Ketika negeri itu kekeringan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan unta mukjizat yang keluar dari batu orang Samud, dapat meminum air susu unta itu. Hebatnya air susu unta itu tidak pernah habis loh. Jadi mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam itu adalah dikeluarkan Allah unta di balik bukit-bukit batu. Untanya unta betina. Nah, kenapa jadi Allah memberikan mukjizat itu? Karena saking pintarnya orang-orang Samud tadi, kan kata mama tadi, orang Samud tuh lebih cerdas dan lebih pintar daripada kaum Ad lagi. Nah, kaum Samud ini
seringkali kalanya disuruh, wahai kaum Samud, kata Nabi Soleh, berimanlah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Pasti di apa namanya, dibalasnya dengan kata-kata yang banyak alasan. Nah, jadi kalau ada orang yang banyak alasan, berarti seperti kaum Samud. Jadi jangan banyak alasan kalau dikasih tahu tentang kebenaran. Nah, jadi ada salah satunya itu Nabi Soleh mengatakan kepada kaum Samud, wahai kaum Samud, kalian itu memang pintar, tetapi kalian tidak boleh menyembah berhala, karena yang memberikan kepintaran kepada kalian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti apabila kalian jahat, kalian setelah meninggal, maka akan dibangkitkan Allah dan diperhitungkan perbuatan kalian. Malah mereka apa? Mereka malah menertawakan Nabi Soleh. Katanya, kamu asal saja ngomongnya. Mana ada orang setelah meninggal, jasad kami sudah jadi tanah, menyatu dengan tanah, masa kami dibangkitkan lagi? Kapan kami dibangkitkan lagi? Kata orang Samud. Kemudian Nabi Soleh menjawab, nanti setelah hari kiamat. Nanti akan dibangkitkan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini. Malah kaum Samud menertawakan Nabi Soleh. Mereka tidak percaya bahwa manusia ini nanti setelah meninggal itu akan dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian nanti dipertanyakan, kalian ngapain selama hidup? Nah, apabila yang dikerjakan itu tidak menyembah Allah, terutama nih nyembah patung, nyembah binatang, maka itu namanya kafir. Nah, orang-orang kafir itu tempatnya adalah di neraka. Nah, jadi Nabi Soleh memperingatkan kepada kaum Samud seperti itu, tapi mereka tidak mau menerima karena mereka merasa paling pintar. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Samud. Kaum Samud membunuh unta mukjizat. Karena perbuatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab mendadak, tanah bergoyang dahsyat. Lalu mereka dan menelan apapun yang ada di atasnya. Sementara Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya meninggalkan negerinya menuju negeri yang baru. Nah, ya. Jadi tadi unta betina yang dikeluarkan Allah di balik gunung-gunung batu itu yang menjadi mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Karena mereka pandai berbicara, jadi kebanyakan alasan tadi, lalu Allah kasihkan unta. Nih, tiba-tiba unta muncul di balik batu. Nah, tetap saja, mereka tidak percaya juga. Malahan unta betinanya yang sudah ngasih susu, tadi unta betinanya ngasih susu terus ya buat penduduk orang-orang Samud itu. Tapi mereka malah membunuhnya. Supaya apa? Supaya mereka mengira Nabi Soleh itu akan kalah karena mukjizatnya sudah dibunuh oleh mereka. Jadi unta mukjizat itu sudah gak ada lagi. Lalu mereka merasa menang. Tapi Allah itu yang maha kuasa. Allah menyuruh bumi untuk bergoncang. Kemudian tanahnya membuka dan memasukkan orang-orang Samud ke dalam tanah. Nah, akhirnya orang-orang Samud yang kafir itu meninggal ditelan bumi. Dan Nabi Saleh alaihissalam beserta pengikutnya berpindah ke negeri yang baru lagi. Ya. Catatan kecilku, Nabi Hud alaihissalam pulang ke pangkuan
lahir ketika usianya genap 472 tahun. Jenazahnya dikebumikan di sebelah timur kota Hadramut. Nabi Shaleh alaihissalam adalah putra Ubaid bin Jabir bin Samud, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillah, Lila sudah tahu tentang Nabi Hud dan Nabi Saleh. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe,